Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Victor dan Nadia. Mereka adalah dua insinyur ahli robotika. Dengan bantuan asisten mereka yang bernama Katya, sekarang mereka sedang merancang sebuah robot penyelamat canggih bernama A112. Pada awal pengembangannya, robot ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, setelah melalui berbagai perbaikan dan uji coba, A112 akhirnya dianggap siap untuk dipresentasikan kepada para atasan dan klien. Victor dan Nadia sendiri memiliki seorang anak laki-laki bernama Mitya. Suatu hari, Mitya menelpon ibunya. Karena sedang sibuk, Nadia pun menyuruh Mitya menelpon ayahnya saja. Dan Mitya pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia sakit perut karena kebanyakan makan ayam geprek. Ia meminta izin untuk tidak mengikuti ujian matematika. Namun Victor sadar bahwa anaknya sedang berbohong dan justru memerintahkan Mitya untuk tetap mengikuti ujian tersebut. Victor dengan penuh perasaan mengatakan pada anaknya bahwa matematika adalah pelajaran terpenting di sekolah. Setelah berkata demikian, Victor langsung menutup teleponnya, meninggalkan Mitya yang kebingungan dan tertekan karena ia memang tidak menyukai matematika. Di laboratorium, Victor mendapati ada kejanggalan pada suara robot A112, padahal waktu demonstrasi sudah semakin dekat. Karena tak ada cukup waktu untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, Victor terpaksa menggunakan modul suara cadangan. Tak lama kemudian, robot A112 pun dibawa untuk diuji langsung di hadapan jajaran direksi. Sementara itu di sekolah, Mitya justru gabut dan malah menggambar di tengah ujian matematika. Guru pengawas ujian yang tahu hal itu pun langsung menegurnya, karena Mitya tidak mengerjakan satu pun soal. Bu guru bahkan mengancam akan melaporkan perilaku Mitya kepada ayahnya. Sementara itu, di ruang presentasi, robot A112 menjalani simulasi penyelamatan. Simulasi pertama, robot ditugaskan menolong korban kecelakaan kereta. Namun, alih-alih bertindak cepat, A112 justru mendoakan korban cepat metong. Hal ini pun membuat Direktur Bejo menilai robot tersebut gagal menjalankan fungsinya. Pada simulasi kedua, robot harus menyelamatkan manusia yang tertimbun reruntuhan. Sayangnya, A112 malah memberi instruksi agar korban keluar sendiri tanpa memindahkan puing-puingnya. Situasi juga semakin memburuk pada simulasi ketiga, di mana robot A112 dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyelamatkan patung seorang kakek atau patung seorang ibu bersama bayinya yang berada di bawah balok baja. Setelah memindai situasi, A112 menyadari adanya risiko besar dari balok tersebut. Namun, ia hanya menyelamatkan patung kakek. Akibatnya, patung ibu dan bayi pun tertimpa balok baja. Melihat itu, Direktur Bejo pun benar-benar murka dan menilai robot tersebut gagal total, serta ia pun memerintahkan Victor untuk segera mengerjakan ulang proyek A112 dari awal. Di sisi lain, kehidupan Mitya di sekolah juga tidak berjalan baik. Karena tidak menyukai sekolah dan tidak memiliki teman, Mitya justru lebih dekat dengan seorang petugas kebersihan bernama Grant. Pak Cik Grant sering meminjamkan lotengnya agar Mitya bisa bebas menggambar dan mengekspresikan imajinasinya. Tak lama kemudian, Victor mendapat telepon dari pihak sekolah yang mengabarkan nilai ujian matematika Mitya mendapat nilai E. Bukan hanya karena jawabannya salah, tapi karena Mitya malah mengisi lembar ujian dengan menggambar. Victor yang frustrasi pun melampiaskan kekesalannya kepada robot A112. Bukannya menjawab, robot tersebut justru bertanya tentang sebuah foto yang ada di meja kerja Victor. Victor menjelaskan bahwa foto itu adalah foto keluarganya. Robot itu lalu bertanya, apa arti keluarga? Victor menjawab bahwa keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta kadang-kadang seekor anjing. Mendengar itu, robot A112 pun menyebut bahwa Victor adalah keluarganya, karena Victor adalah penciptanya. Namun, dalam kondisi emosi yang masih memuncak, Victor menolak pernyataan tersebut dan menyuruh robot itu fokus memperbaiki dirinya. Sesampainya di rumah, Victor langsung memarahi Mitya. Ia kecewa karena anaknya tidak pernah serius belajar matematika. Mitya pun mengungkapkan bahwa ia bercita-cita menjadi pembuat komik karena ia sangat menyukai menggambar. Namun sayangnya Victor dan Nadia ingin Mitya mengikuti jejak mereka sebagai insinyur robot, sehingga mereka menyekolahkan Mitya di sekolah sains paling mahal di Moskow. Victor pun bahkan menegaskan bahwa menggambar tidak akan membuat Mitya sukses.
Mendengar itu, Mitya pun tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi insinyur. На, полюбуйся. Это мне... Sementara itu di laboratorium, robot A112 yang masih penasaran, diam-diam menyelinap ke ruang kerja Victor untuk mencari tahu arti kata keluarga. Namun ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Robot itu kemudian mengambil foto keluarga Victor dan menyimpannya. Dan dengan tujuan mengembalikan foto tersebut sekaligus memahami makna keluarga, A112 pun memutuskan pergi ke rumah Victor. Saat hendak keluar, pintu laboratorium tidak bisa dibuka karena menggunakan kunci sidik jari. Namun tanpa ragu, robot A112 mengeluarkan laser dari jarinya dan melubangi pintu tersebut. Ia pun memulai perjalanan menyusuri kota untuk mencari keluarga Victor. Di sepanjang jalan, orang-orang panik dan ketakutan melihat kehadiran robot tersebut. Banyak yang mengira A112 adalah robot alien berbahaya yang lepas kendali. Di keesokan harinya, Victor yang baru saja sampai di laboratorium justru mendapat kabar yang membuatnya tambah puyeng. Katia melaporkan bahwa robot A112 telah melarikan diri dari laboratorium. Sementara itu di sekolah, Bu Guru mengumumkan akan ada lomba membuat robot melawan Esti di kampung sebelah. Namun Mitya sama sekali tidak tertarik. Ia memilih pulang lebih awal. Di sisi lain, robot A112 akhirnya berhasil sampai di rumah Victor. Dengan alat khusus yang keluar dari jarinya, robot itu dengan mudah membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam, robot itu tampak senang karena merasa telah menemukan rumah keluarga Victor. Namun kebahagiaan itu terhenti ketika ia mendengar suara pintu terbuka. Refleks, robot itu pun langsung bersembunyi. Ternyata yang masuk adalah Mitya yang pulang sekolah. Setelah cuci tangan, Mitya terkejut saat melihat sosok robot di rumahnya. Saking kagetnya, lengannya pun menghantam wastafel. Ты чего так вырядился, придурок? Осторожно, пострадавший. Melihat itu, robot pun langsung menganalisa dan berniat menolong serta mengobati lengan Mitya yang memar. Namun Mitya panik dan berlari masuk ke kamarnya. Robot itu kemudian memindai tubuh Mitya dan memastikan bahwa ia tidak mengalami cedera serius. Setelah merasa aman dan menyadari robot tersebut tidak berbahaya, Mitya pun turun dari ranjangnya. Dengan rasa penasaran, Mitya bertanya mengapa robot itu datang ke rumahnya. Robot itu pun menjawab bahwa ia sedang mencari orang tua Mitya karena ingin memahami arti kata keluarga. Ia lalu mengeluarkan foto keluarga Victor dan memperlihatkannya. Melihat foto itu, Mitya pun justru terdiam dan merasa sedih. Meski terlihat seperti keluarga bahagia, Mitya merasa tidak pernah benar-benar mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia selalu dimarahi karena lebih menyukai menggambar daripada belajar matematika. Robot pun mengatakan bahwa ia juga pernah dimarahi oleh Victor sehari sebelumnya. Dari situ, robot mulai memahami perasaan Mitya. Merasa sama-sama kesepian, Mitya pun mengajak robot itu berteman. Ia kemudian mencoba memberi robot tersebut nama. Awalnya Mitya akan memberinya nama Paijo, namun akhirnya disepakatilah namanya adalah Robo sebagai nama barunya. Робо, Роба? давай. Согласен? Di tempat lain, Direktur Bejo menjadi sangat marah setelah mengetahui robot A112 melarikan diri dengan cara membobol pintu laboratorium. Ia takut robot itu akan mengganggu orang lain. Namun, Victor dan Nadia berusaha menjelaskan bahwa robot mereka tidak berbahaya karena robot itu diciptakan untuk menolong manusia. Namun, Direktur tidak mau dengar alasan apapun. Baginya, robot itu sudah di luar kendali dan harus segera dibongkar. Ia pun memintakan anak buahnya untuk menangkap A112. Setelah kembali ke meja kerjanya, Victor menyadari bahwa foto keluarganya yang biasa ada di sana telah hilang. Ia pun langsung curiga bahwa robot A112 telah mengambil foto tersebut dan pergi ke rumahnya. Странно. Tanpa menunda waktu, Victor pun segera pamit untuk pulang dan memastikan kecurigaannya. Di rumah, Robo memberitahu Mitya bahwa direktur telah memerintahkan Victor untuk membongkarnya karena dianggap gagal berkomunikasi. Padahal Robo hanya ingin menolong manusia. Tak lama kemudian mereka melihat berita bencana alam di televisi. Robo menjelaskan bahwa ia diciptakan untuk membantu manusia dalam situasi kesulitan. Bahkan ia ingin segera pergi menolong para manusia. Namun suasana berubah saat pintu rumah terbuka. Mitya buru-buru menyuruh Robo bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Victor yang sedang mencari sesuatu dan memeriksa seluruh rumahnya. Setelah tidak menemukan apapun, Victor pun pergi lagi. Di sore harinya, Robo mencoba belajar memahami manusia dengan membaca artikel di internet.
Namun Mitya menutup laptopnya dan mengajaknya pergi. Karena takut ayah ibunya menemukan Robo, Mitya lalu membawa Robo ke loteng yang biasa ia gunakan sebagai studio menggambar. Di sana, Robo melihat banyak kertas hasil gambar Mitya. Mitya menjelaskan bahwa gambar yang baik harus dibuat dengan sepenuh hati agar memiliki keindahan. Robo kebingungan memahami arti kata indah, hingga Mitya menunjukkan matahari terbenam sebagai contoh. В момент исчезновения верхнего края солнечного диска за линией... Sebelum pulang, Mitya menggambar tanda tangan kecil di tangan Robo sebagai simbol persahabatan lalu meminta Robo bersembunyi di loteng hingga esok hari. Sementara itu, Direktur Bejo mengerahkan seluruh anak buahnya dan meminta bantuan polisi untuk memburu Robo. Ia bahkan menyiarkan pengumuman di televisi, menyebut Robo sebagai robot berbahaya yang harus segera dilaporkan. Sementara itu, saat makan malam di rumah, Victor dan Nadia semakin tertekan karena direktur mengancam akan menutup laboratorium mereka. Mitya pun mencoba bertanya, apa yang akan terjadi jika Robo tertangkap? Victor menjawab jujur bahwa Robo akan dihancurkan. Mendengar itu, Mitya pun memilih diam dan menyembunyikan kebenaran demi melindungi sahabatnya. А если робота найдут? А если найдут, есть шанс, что мы узнаем причину сбоя. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Mitya kembali ke loteng dan terkejut melihat pintunya terbuka. Namun, ia lega saat mendapati Robo sedang bermain kartu dengan Pak Cik Grand. Ia kagum karena Robo bisa belajar sangat cepat. Mitya lalu mengunci pintu dan menjelaskan bahwa Robo kini diburu dan dianggap berbahaya. Ia berencana membawa Robo pergi keluar kota. Saat Pak Cik Grand menyebut hutan sebagai tempat persembunyian, Mitya justru melihat peluang. Ia yakin Robo bisa menolong korban kebakaran hutan dan membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman. Namun rencana itu terhenti ketika polisi datang dan menggedor pintu loteng. Karena pintu tidak dibuka, pintu pun dijebol. Dalam kepanikan, Pak Cik Grand pun menyuruh Mitya dan Robo kabur ke atap. Polisi pun langsung mengejar. Robo sempat ragu karena ingin mematuhi perintah manusia, tapi Mitya memohon agar ia terus berlari. Akhirnya Robo pun melompat dari satu gedung ke gedung lain sambil menggendong Mitya. Di tengah pelariannya, pensil Mitya terjatuh, membuat polisi mengira Robo telah menculiknya. Di malam harinya, Mitya dan Robo bersembunyi di gedung yang masih dibangun. Mitya merasa kesal karena Robo dianggap berbahaya, padahal ia selalu ingin menolong manusia. Melihat Mitya kedinginan, Robo pun mengeluarkan selimut aluminium dan menyalakan api unggun. Будет свет? Ого! Dalam keheningan itu, Robo menyadari bahwa manusia memang lemah dan tidak sempurna, namun tetap luar biasa karena mampu menciptakan dirinya. Di rumah, Nadia diliputi kecemasan setelah polisi mengatakan bahwa Mitya diculik oleh Robo. Dari situlah Victor dan Nadia menyadari satu hal. Bisa jadi Mitya kabur karena merasa kurang diperhatikan. Kesadaran itu pun membuat Victor dan Nadia menyesal karena selama ini terlalu sibuk menciptakan robot hingga lupa memberi kasih sayang yang cukup pada anak mereka sendiri. Keesokan harinya, Mitya mengajak Robo melanjutkan perjalanan. Tapi masalahnya jika Robo terlihat orang lain, keberadaannya pasti langsung dilaporkan ke polisi. Dari situ Mitya berpikir untuk mencarikan Robo sebuah kostum penyamaran. Namun saat rencana itu disusun, mereka mendengar suara dari bawah gedung. Mitya sempat panik mengira polisi. Namun Robo memastikan suara itu berasal dari para pekerja konstruksi. Robo pun menyuruh Mitya naik ke pundaknya dan melompat turun dengan aman. Приземление в штатном режиме, впрочем, как всегда. Di tempat lain, Chatya memberi kabar buruk kepada Victor dan Nadia bahwa direktur resmi menutup laboratorium dan menghentikan proyek robot penyelamat. Victor pun langsung pergi ke sana. Sementara itu, Mitya membawa Robo ke taman bermain dan mencoba mencari kostum dari rombongan sirkus. Awalnya ia mau mencuri, tapi setelah menjelaskan maksudnya, para anggota sirkus justru terpukau melihat Robo dan meminjamkan kostum badut kepadanya. Митя, а ты уверен, что в этом... Dalam perjalanan, Mitya berpapasan dengan Anton dan Olga. Anton heran melihat Mitya santai padahal seluruh kota sedang mencarinya. Mitya pun menjelaskan bahwa ia sedang membantu Robo kabur keluar kota. Namun Anton tidak percaya, sampai akhirnya Robo membuka maskernya.
Просьба друга – закон. Очуметь. Melihat wujud Robo, Anton dan Olga pun langsung terpukau. Mitya menegaskan bahwa Robo adalah robot baik dan sahabatnya. Sementara itu, di sisi lain, Direktur Bejo kembali memohon kepada Direktur agar proyek robot penyelamat diberi waktu. Namun Direktur menolak dan menegaskan hanya ingin mesin yang sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Victor pun gagal meyakinkannya. Sementara itu di taman, Mitya meminta Anton dan Olga menjaga Robo sebentar karena ia ingin membeli tiket bus. Ia juga berpesan agar Robo dirahasiakan. Saat Mitya pergi, Anton penasaran dengan kemampuan Robo. Robo mengatakan ia bisa terbang. Anton pun langsung mengejek hingga Robo benar-benar terbang. Anton pun langsung merekam dan mengunggahnya ke media sosial demi popularitas. Meski video itu sudah dilarang, video itu pun akhirnya viral. Di waktu yang sama, Mitya justru ditangkap polisi dan dibawa ke kantor. Polisi menghubungi Victor untuk menjemput Mitya. Bersamaan dengan itu, Direktur melihat video viral tersebut dan mengetahui lokasi Robo. Di kantor polisi, Victor lega bertemu Mitya. Mitya menjelaskan bahwa Robo tidak menculiknya dan sudah seperti keluarga. Victor sempat menyebut Robo hanya mesin, namun Mitya menolak karena Robo mampu memahami perasaan manusia. Victor akhirnya berjanji tidak akan menghancurkan Robo, dan Mitya pun setuju mengantarkannya menemui Robo. Mereka kemudian tiba di taman di mana Robo sedang dirias oleh Olga. Victor pun memerintahkan Robo pulang, namun Robo menolak dan berkata bahwa keluarga tidak seharusnya memerintahkan dengan kasar. Victor pun terkejut dan minta maaf. Tak lama kemudian, Direktur dan anak buahnya datang dan hendak melumpuhkan Robo dengan peluru elektromagnetik. Mereka pun mencoba kabur, hingga akhirnya mereka terkepung di pelabuhan. Опасность. Saat situasi memanas, Robo mendeteksi bahaya dan menyeru semua orang untuk menyingkir. Sebuah kontainer besar jatuh dan hampir menimpa Direktur. Dengan cepat, Robo pun menahan kontainer tersebut dan menyelamatkannya. Внимание! Опасность для человека. Всем по конструкции очень тяжелое. Внимание! Очень тяжелое. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup kuat untuk menahan kontainer tersebut. Setelah semua orang aman, kontainer tersebut menimpa Robo hingga tubuhnya menjadi Robo geprek. Melihat pengorbanan itu, Direktur pun akhirnya sadar bahwa Robo benar-benar robot penyelamat. Namun Mitya hanya bisa menangis, mengira Robo telah mati. Tapi tak lama kemudian, Robo kembali aktif dan memanggil Mitya. Semua orang pun lega dan berterima kasih pada Robo. Robo mengatakan bahwa menyelamatkan manusia memang tugasnya. Beberapa bulan pun berlalu, laboratorium Victor kembali dibuka. Dan kini Victor serta Nadia lebih memprioritaskan keluarga dan mendukung hobi Mitya menggambar. Robo yang telah diperbaiki pun resmi menjadi bagian dari keluarga mereka, dan kemudian film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ibadah nomor 1. Меня зовут Роба, и я само совершенство.